Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang telah saya buat. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Ulfa Haira Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Dasar. Adapun video yang saya buat ini untuk memenuhi UTS mata kuliah Statistika Dasar. Baiklah, yang pertama adalah data yang saya ambil di Badan Pusat Statistik. Data adalah produksi anggrek tangkai 2021. Minimum data yang diambil adalah 30 data. Yang kedua, penyajian data grafik menggunakan RStudio. Baiklah, langsung saja saya ke aplikasinya. Sebelum saya memulai melakukan coding, saya menyiapkan datanya terlebih dahulu. Data yang saya siapkan, saya masukkan ke dalam file yang bernama UTS Statistika, yakni dataku. Setelah data saya siapkan, selanjutnya saya masuk ke RStudio untuk memulai pengkodingan. Yang pertama yang saya lakukan adalah dengan melakukan list file, yang berarti untuk menampilkan data yang ada pada file yang akan saya jadikan diagram batang. Yang kedua, ambil data sama dengan readtable dataku.txt. Perlu diingat, untuk penulisan dataku.txt ini haruslah sama dengan data yang akan kita ambil nantinya. Jika tidak, maka gambar yang akan keluar akan menjadi tidak muncul. Setelah dijalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Setelah tampilan datanya muncul, selanjutnya saya akan menampilkan diagram batang dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Untuk kode pengkodingannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan library ggplot2. Jika tidak ada, maka harus mendownload atau menginstal terlebih dahulu. Ambil data 1 yang berarti mengambil data dari provinsi, yang merupakan data yang pertama. Faktor ambil data 1, levels ambil data 1, simpan gambar, ggplot data sama dengan ambil data. AS X sama dengan ambil data 1. X di sini berarti adalah data dari provinsi yang ada di dalam file data yang telah kita ambil. File sama dengan ambil data 1, size sama dengan 1, ditambah gambar start identity, ditambah xlab provinsi plus ylab jumlah. Xlab berarti adalah provinsi dan ylab adalah jumlah provinsi dan jumlah, plus labs fill sama dengan provinsi ditambah geom text ice label sama dengan paste kosong, ambil data 2, size sama dengan 2, ditambah time axis text.x sama dengan elemen text angle sama dengan 90, ditambah scale fill manual values sama dengan C rainbow 35 data plus code flip, simpan gambar. Berikut adalah tampilan dari diagram batang yang telah saya buat. Selanjutnya saya akan menyimpan gambar tersebut ke dalam bentuk format
gambar yang bisa saya masukkan ke dalam laporan nanti dengan menambahkan codingan yang berupa simpan gambar library OpenXLSX. Jika belum ada, maka harus mendownload dulu untuk OpenXLSX-nya. Selanjutnya library GR-Device. Ini sama juga harus download dan install terlebih dahulu di dalam RStudio-nya. WB Create Workbook and Worksheet. WB cetak gambar grid lines true. PNG gambar.png untuk membuat format PNG pada gambar. Units in white, ini lebarnya sama dengan 10 dan height-nya sama dengan 4. Resolusi sama dengan 300. Simpan gambar. Dev of insert image untuk menampilkan gambar. Cetak gambar PNG width sama lebar sama dengan 10, height tinggi sama dengan 4, units sama dengan inch, dan start call sama dengan 3, start row sama dengan 3, open XL WB. Baiklah, langsung saja saya jalankan. Maka otomatis dia akan mengarahkan ke mikroskop XL dan langsung menampilkan gambar yang telah dicetak. Baiklah, untuk yang kedua telah saya jelaskan. Selanjutnya akan saya jelaskan bagian ketiga dari pengerjaan project ini. Yang ketiga, buatlah tabel distribusi frekuensi Excel. Jelaskan langkah-langkah screenshot. Sebelum saya membuat tabel distribusi frekuensi, saya harus mencari dulu jumlah data, max data, minimum data, range, kelas, dan panjang datanya. Untuk mencari jumlah datanya, saya menggunakan rumus Excel sama dengan count A blok semua data lalu enter. Baiklah, langsung saja saya masuk ke Excel. Saya masuk ke Excel. Berikut adalah data yang telah saya isikan dengan rumus count A blok semua data lalu enter. Lalu untuk maksimum datanya saya menggunakan rumus max blok semua data lalu enter. Untuk minimum sama, yaitu dengan cara blok semua data lalu enter. Untuk range saya menggunakan rumus maksimum data dikurang dengan minimum data, enter, dan saya dapatkan hasilnya sebagai berikut. Untuk kelas saya menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log jumlah data, yaitu ini 31, lalu enter. Maka kelas yang saya dapatkan adalah 5,9 dan saya genapkan ke atas menjadi 6. Untuk panjang saya menggunakan rumus range dibagi dengan kelas, dimana kelas di sini adalah 6. Maka hasil yang didapatkan adalah 17,15634 dan saya genapkan menjadi 17. Baiklah, di sini terdapat 6 kelas dengan intervalnya, yakni 62, 78, 79, 95, 96, 112, 113, 129, 130, 146, 147, dan 163. Ini interval kelas. Baiklah, saya lanjutkan. Untuk frekuensinya di sini saya menggunakan rumus frekuensi
Di data, jumlah data, semua data saya blok, lalu koma dan interval atasnya saya blok, lalu enter. Karena saya sudah membuat, maka saya cancel dan saya dapatkan frekuensinya yang ini. Untuk kelas pertama itu 1, kelas kedua 0, kelas ketiga 0, kelas keempat 0, kelas kelima 0, dan kelas keenam 30. Untuk memastikannya, jika frekuensi tersebut benar adalah dengan menjumlahkan ke semua frekuensi, dan hasil dari jumlah tersebut harus sama dengan jumlah data yang ada, dimana jumlah datanya 31. Di sini saya menggunakan rumus sum, blok semua frekuensinya, lalu enter. Baiklah, itu tadi merupakan cara saya untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menghitung ukuran pemusatan data berdasarkan tabel distribusi frekuensi, mean, median, dan modus. Baiklah, untuk mencari mean, saya menggunakan rumus Excel F kali XI bagi jumlah data N, lalu enter. Baiklah, langsung saja untuk mencari meannya. Di sini F XI-nya, jumlah data totalnya, saya bagikan dengan jumlah data dari data yang telah saya dapatkan. Maka hasil dari mean yang saya dapatkan adalah 152,258. Sebelumnya, untuk mencari FXI ini, saya menggunakan rumus frekuensi dikali dengan XI. Maka hasil yang didapatkan 1 dikali 70 adalah 70. 1 dikali 0 dikali 87 adalah 0. Maka 0 dikali 104 adalah 0. 0 dikali 121 adalah 0. 0 dikali 138 adalah 0. Dan 30 dikali 155 adalah 4650. Lalu saya jumlahkan dan hasilnya adalah 4720. Dan untuk mediannya saya menggunakan rumus. Untuk mencari median, saya menggunakan rumus Excel batas bawah kelas di mana median berada, ditambah dengan jumlah data dibagi 2, dikurang frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dibagi frekuensi di mana kelas median berada, dikali interval kelas. Baiklah, contohnya seperti ini. Di sini adalah tepi kelas di mana median berada, yaitu 146,5, lalu ditambah dengan ditambah dengan ditambah dengan 16. 16 di sini adalah jumlah data dibagi 2, yang hasilnya adalah 15,5, maka saya genapkan menjadi 16. Lalu dikurang dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, lalu dibagi dengan frekuensi kelas median, yang ini 30, tutup kurung, dikali dengan interval kelas. Interval kelas di sini adalah 16. Lalu enter. Maaf, untuk E-nya tadi adalah 15,5.
Lalu untuk rumus modusnya saya menggunakan rumus XL batas bawah kelas di mana median berada plus selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya dikurangi dengan kelas modus sebelumnya dibagi 30 ditambah 30 dikali interval. Ya, langsung saja saya masuk ke rumusnya. Di sini batas bawah kelas di mana median berada itu adalah 146,5 ditambah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya dikurangi dengan kelas modus sebelumnya. Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelum median adalah 30 dibagi dengan 30 karena jumlahnya sama ditambah 30 dikali dengan 16. 16 di sini adalah ukuran dari interval kelas dari 62 sampai 78 yaitu berjumlah 16. Lalu enter. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana menghitung ukuran penyimpanan data, ragam, dan standar deviasi. Untuk menghitung ragam saya menggunakan modus XL S2 kuadrat S kuadrat sama dengan sigma F kali X kurang X kuadrat dibagi N dikurang 1, lalu enter. Berikut adalah rumusnya. Fxi kurang X kuadrat itu jumlah dari semua data yang telah saya cari adalah 6991,94. Untuk mencari Fxi kurang X kuadrat, saya menggunakan rumus frekuensi dikali dengan Xi dikurang dengan mean lalu kuadrat 2. Maka hasilnya adalah 6766,39. Dan saya tarik ke bawah. Maka jumlahnya adalah untuk jumlah total dari semua ini adalah 6991,94. Maka didapatkan untuk rumus ragamnya adalah jumlah total dari semua Fxi kurang X kuadrat dibagi dengan jumlah data yakni 31 dikurang 1, maka hasilnya adalah 233,065. Dan untuk standar deviasi di sini saya menggunakan rumus XL SQRT hasil dari varians lalu enter. Maksudnya adalah SQRT hasil dari ragam yang telah kita cari lalu enter. Baiklah, sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.